Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada siang ini kita akan mempelajari tentang hukum internasional dengan tema penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik. Kalau bicara permasalahan-permasalahan sengketa internasional, itu sebenarnya saat ini cukup banyak terjadi di dunia internasional. Mungkin kalau yang paling tradisional itu adalah permasalahan antara Israel dan Palestina. Akhir-akhir ini yang sedang ramai itu misalnya masalah China di Uighur yang menjadi tema internasional, karena pada saat itu bahkan mungkin sampai sekarang ada isu internasional menyangkut Holocaust yang dilakukan oleh pemerintahan militer Cina terhadap masyarakat Muslim yang ada di wilayah Uighur. Kemudian ada lagi permasalahan tentang Myanmar, di mana masyarakat Rohingya, masyarakat Muslim yang diusir dan kemudian dianeksasi dari negaranya sendiri. Atau juga masalah yang terjadi skala global yang berawal dari permasalahan perdagangan antara Amerika dan Cina yang kemudian berefek kepada permasalahan turunan, misalnya peristiwa Iran dan Amerika akibat adanya hubungan Iran dengan Cina, yang kemudian Qatar dengan Saudi Arabia, di mana Qatar itu mendukung Turki, sementara Turki itu berseberangan politiknya dengan Saudi Arabia. Nah, mungkin ada banyak masalah lagi yang terjadi di dalam persoalan-persoalan sengketa internasional. Nah, pada materi ini kita mencoba memahami apa itu penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik. Nah, berbicara tentang perselesaian sengketa internasional itu secara umum itu memang penyelesaian itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu adalah dengan cara hukum, kemudian yang kedua dengan cara diplomatik. Kalau penyelesaian secara hukum, kemarin saya sampaikan itu cara-cara yang dilakukan itu adalah meliputi arbitrase dan pengadilan internasional. Dulu penyelesaian itu pernah dilakukan pada saat peristiwa Bosnia. Jadi pada saat masyarakat Bosnia Muslim itu banyak yang dibunuh dan banyak yang menjadi korban dari militer Yugoslavia, yang pada saat itu pemimpin Yugoslavia kemudian diputus pengadilan internasional di Den Haag mendapat hukuman seumur hidup. Atau juga kemarin ketika ada pembunuhan wartawan Saudi Arabia yang konon dilakukan oleh salah satu pejabat kerajaan Saudi Arabia, yang kemudian penyelesaiannya dilakukan secara mahkamah internasional. Ada banyak yang penyelesaian sengketa itu dilakukan secara arbitrase dan pengadilan. Biasanya penyelesaian secara hukum melalui arbitrase dan pengadilan ini diakibatkan oleh pendekatan diplomatik yang tidak bisa maksimal dan pendekatan diplomatik yang mentok yang kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah. Seringkali kalau selain penyelesaian secara hukum, sebenarnya sengketa internasional itu lebih banyak dilakukan dengan cara diplomatik. Nah, cara-cara diplomatik ini banyak caranya. Ada yang melalui negosiasi, kemudian ada yang melalui mediasi, kemudian ada yang melalui konsiliasi. Nah, kita akan mengurai secara singkat cara-cara penyelesaian sengketa secara diplomatik. Cara penyelesaian diplomatik yang pertama itu adalah dengan cara negosiasi. Jadi cara negosiasi ini adalah
di mana pihak yang bersengketa itu melakukan perundingan, di mana diadakan secara langsung dua pihak itu untuk mencari penyelesaian melalui pendekatan dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Jadi menurut salah satu ahli hukum internasional, Fleischhauer, itu mengatakan dengan tidak adanya keikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa, masyarakat internasional itu menjadikan negosiasi ini sebagai langkah pertama di dalam penyelesaian sengketa. Jadi dunia internasional memberikan kesempatan kepada pihak yang bersengketa, dua pihak yang bersengketa, untuk bisa melakukan pendekatan-pendekatan kemanusiaan terlebih dahulu, untuk bisa melakukan lobby-lobby terlebih dahulu. Biasanya dalam negosiasi ini lebih banyak diwarnai oleh pertimbangan-pertimbangan politis daripada pertimbangan argumentasi hukum. Akan tapi kalau di dalam negosiasi itu bisa juga memunculkan argumentasi-argumentasi hukum sepanjang untuk memperkuat kedudukan para pihak. Dulu misalnya sengketa Kepulauan Lipadan dan Sigitan yang dilakukan oleh Malaysia dan Indonesia, itu pada awalnya itu menggunakan argumentasi hukum, menggunakan zona eksklusif, zona ekonomi eksklusif. Nah, itu untuk memperkuat argumentasi negosiasi, dan nampaknya dari pendekatan itu negosiasi itu bisa berjalan dengan baik sehingga tidak melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini negara-negara di luar Indonesia dan Malaysia. Nah, manakala proses negosiasi ini berhasil, itu biasanya dibikin sebuah traktat atau perjanjian di antara dua negara yang mana nanti dipublikasikan secara hukum internasional, sehingga hasil dari putusan negosiasi itu jika berhasil, maka itu menjadi satu kekuatan hukum yang mana para pihak harus bisa melaksanakan dan menjalankan isi-isi yang dalam traktat itu, supaya saling menjaga dan mengindahkan dari traktat yang dibikin bersama. Atau jika negosiasi itu berjalan gagal, tidak berhasil, itu pada akhirnya mereka negosiasi itu melalui tahap yang kedua, yaitu melakukan arbitrase, kemudian melakukan mediasi atau melakukan konsiliasi sampai ke pengadilan jika itu pada tahap diplomatik tidak bisa berjalan dengan maksimal. Meskipun proses penyelesaian melalui negosiasi ini dinilai positif, namun sebenarnya ada hal-hal negatif dengan menggunakan cara negosiasi ini. Kenapa itu? Yang pertama adalah proses penyelesaian negosiasi ini tidak memungkinkan fakta-faktanya itu ditetapkan dengan objektif. Karena apa? Karena negosiasi ini mesti yang lebih diandalkan adalah subjektif pada masing-masing kelompok yang bermasalah, sehingga objektivitas itu terkadang dikesampingkan. Ini sisi negatifnya. Kemudian yang kedua, cara-cara penyelesaian ini itu tidak dapat menyelesaikan sengketa tertentu, karena salah satu pihak itu bersikeras dengan pendiriannya, karena berawal dari adanya ego yang tinggi, berawal dari adanya keinginan yang tinggi pada negara tersebut, sehingga mereka bersikeras untuk melakukan kompromi. Ini kelemahan yang kedua dari negosiasi. Kelemahan yang ketiga dari negosiasi itu tertutupnya keikutsertaan pihak ketiga. Jadi sebenarnya dunia internasional itu adanya hubungan dunia internasional itu sebenarnya untuk membangun korelasi kerjasama yang saling menguntungkan. Cuman karena biasanya timbul permasalahan di masalah politik, kemudian timbul permasalahan di masalah ideologi,
perdagangan, sehingga muncul ego setiap negara. Nah ini terkadang beberapa negara itu dalam negosiasi ini tidak mau menggunakan pihak ketiga karena dikhawatirkan hasilnya akan juga bisa ditebak akan kemana. Ini beberapa kelemahan-kelemahan kalau digunakan cara pendekatan diplomatik dengan cara negosiasi. Mungkin nanti ada beberapa contoh bentuk-bentuk diplomatik yang menggunakan cara negosiasi dan itu berhasil, selain permasalahan Malaysia dan Indonesia. Sebenarnya pendekatan negosiasi itu pernah diupayakan itu ketika penyelesaian antara Saudi Arabia dengan Qatar. Akan tapi karena di situ ada intervensi negara Turki, sehingga Saudi Arabia itu tidak berkenan untuk melanjutkan negosiasi. Bahkan sampai sekarang permasalahan itu semakin besar masalahnya. Kemudian permasalahan antara Saudi dengan Yaman, di mana di situ Yaman itu terbelah menjadi dua, Yaman Utara dan Yaman Selatan. Yaman Selatan itu lebih banyak mendapat bantuan dari Israel, makanya proses permasalahan hukum negosiasi Yaman dan Saudi Arabia ini tidak bisa berjalan karena di situ Israel masuk di dalamnya. Ini salah satu kondisi dan fakta yang terjadi dengan pendekatan diplomatik dengan cara negosiasi. Cara negosiasi ini biasanya di dalam proses pencarian fakta ini para pihak yang bersengketa itu sebenarnya dapat menunjuk satu badan independen, yang mana badan itu bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta yang menjadi sebab sengketa. Jadi badan independen itu ditujukan untuk memberikan laporan kepada pihak mengenai fakta yang ditelitinya. Jadi dengan adanya fakta-fakta ini diharapkan proses penyelesaian itu dapat segera tuntas itu. Jadi ini bukan berarti pihak ketiga, tapi ini suatu pihak independen yang ditunjuk oleh dua negara itu. Jadi sifatnya bukan negara tapi badan. Nah, kemudian tujuan utamanya dari pencarian fakta ini adalah untuk menyelesaikan pendekatan dengan menggunakan hukum internasional, dan kemudian untuk memastikan agar pelaksanaan kewajiban internasional itu dilaksanakan dengan baik. Dan selain itu juga sebagai proses yang penting di dalam pembuatan keputusan dalam organisasi internasional. Pembentukan badan-badan independen ini banyak dan sering terjadi, dan Indonesia sering mendapatkan peran untuk melakukan itu. Seperti permasalahan Uighur di China itu kan Indonesia menawarkan diri untuk masuk menjadi satu badan independen yang tidak mewakili negara Indonesia, tapi ahli diplomatiknya masuk ke dalam badan independen untuk membantu menyelesaikan permasalahan Uighur, meskipun itu permasalahan internal politik Cina, akan tapi di situ ada isu yang sangat sentral, yaitu adanya masyarakat Muslim yang mendapat ketidakadilan di situ. Dasar hukum dari adanya pembentukan lembaga badan independen ini sebenarnya ada di dalam konvensi PBB tahun 1899 dan 1907 gitu. Jadi di situ khususnya dalam artikel 9 atau pasal 9, jadi dari badan independen ini memiliki komisi pencari fakta untuk mencoba menyimpulkan sebab timbulnya sengketa. Kemudian di dalam perjanjian PBB itu, perjanjian konvensi internasional pasal
35 itu menyebutkan bahwa laporan komisi itu bukan merupakan suatu putusan. Jadi sifatnya hanya memberikan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang untuk menguatkan atau untuk memberikan masukan-masukan bagi badan independen yang hasilnya diserahkan kepada dua pihak yang bersengketa itu. Hasil pencarian fakta ini kemudian dilaporkan kepada para pihak dalam bentuk laporan yang mana hasilnya tidak mengikat tapi hanya sekedar masukan yang mana nanti diberikan sebagai bahan atau mewakili ketentuan hukum internasional di situ. Karena kalau berbicara permasalahan atau berjalan sengketa, baik itu dua negara, baik itu 3-4 negara atau lebih, itu pada akhirnya akan berhubungan dengan masalah regional, bahkan sampai kepada masalah internasional. Maka persoalan permasalahan suatu negara dengan negara lain itu amat sensitif karena berdampak dikarenakan hubungan kerjasama perdagangan politik sekarang itu saling mempengaruhi. Korea Utara itu meskipun negara yang tertutup, akan tapi dia tidak bisa memposisikan sebagai satu negara saja. Korea Utara masih sering melakukan kerjasama dengan Cina. Korea Utara sering melakukan kerjasama dengan Rusia. Karena pada dasarnya konsep negara tertutup itu tidak bisa berjalan dalam hubungan internasional dengan sistem modern seperti saat ini. Nah, ini ada selain tadi peranan untuk mencari fakta, peranan komisi itu juga untuk mencegah tindakan-tindakan yang menggagalkan upaya penyelesaian. Kemudian komisi atau badan independen itu ditujukan untuk meredakan para pihak dengan melaksanakan penyelesaian sengketa secara damai. Nah, ini kemudian cara yang kedua itu selain dengan negosiasi itu adalah dengan cara jasa baik. Maksudnya itu apa jasa baik? Jasa baik ini adalah cara penyelesaian dengan mengikut sertakan jasa pihak ketiga dalam suatu sengketa. Tujuan jasa baik ini adalah agar terjamin adanya kontak langsung antara para pihak. Jadi mempertemukan para pihak yang bersengketa agar mereka mau berunding. Indonesia waktu terjadi masalah Rohingya dengan Filipina itu menawarkan satu pendekatan jasa baik, di mana Indonesia yang memiliki kultur masyarakat yang sama dengan Rohingya sebagai masyarakat Muslim mencoba menawarkan sebagai pihak ketiga tapi sifatnya itu menengahi, karena ada kepentingan besar selain menjaga wilayah regional, juga ada isu sensitif di situ, di mana masyarakat Rohingya itu banyak yang Muslim sama dengan masyarakat Indonesia. Indonesia menawarkan jasa baik sebagai upaya diplomatik dan sebagai upaya untuk menjalankan tugas negara untuk memelihara ketertiban dunia. Cara jasa baik ini juga sering dilakukan oleh Indonesia dengan mengirim duta-duta kemanusiaan PBB. Jadi baru-baru ini misalnya di Afrika itu konflik-konflik regional Afrika itu banyak tentara Indonesia yang dikirim ke sana, karena salah satu dari negara yang sengketa itu merasa Indonesia berperan besar pada negara tersebut. Akhirnya mereka mengajak Indonesia untuk dijadikan menawarkan jasa baik itu. Cuman pendekatannya tidak politik, tapi bagaimana mengikut sertakan proses-proses kemanusiaan, misalnya mendirikan rumah sakit, kemudian menjaga kelangsungan pangan masyarakat, menjaga kesehatan gizi warga masyarakat yang korban sengketa, dan lain sebagainya. Hasil baik dari cara jasa baik ini adalah
tentunya akan berimplikasi positif jika sengketa itu bisa meredakan. Misalnya dengan keberhasilan Indonesia menyelesaikan sengketa negara tersebut, itu pada akhirnya memberikan peluang-peluang ekonomi. Misalnya di situ ada potensi untuk ekspor, ada potensi untuk melakukan kerjasama internasional yang menguntungkan di situ. Nah, kita tahu dengan kerjasama jasa baik ini dengan negara-negara Afrika, itu Indonesia ekspor ke Afrika itu cukup banyak. Selain makanan pokok, itu juga pakaian, kemudian tekstil, kemudian hasil perkebunan itu banyak yang diekspor. Ini implikasi dari adanya peran negara Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia melalui peran jasa baik ini. Jasa baik ini ada dua bentuk. Jadi ada yang namanya technical good offices, ada yang namanya political good office. Jadi perbedaannya itu sebenarnya tidak terlalu signifikan namanya. Jadi kalau good office itu adalah jasa baik oleh negara atau organisasi internasional dengan cara mengundang para pihak yang bersengketa untuk ikut serta terlibat dalam konferensi atau menyelenggarakan konferensi. Jadi tujuannya untuk mengembalikan atau untuk memelihara hubungan kontak langsung dengan para pihak setelah hubungan diplomatik mereka terputus. Jadi biasanya setelah sengketa itu kan belum begitu reda, maka konsep good office ini adalah menyelenggarakan suatu konferensi, mengundang beberapa negara-negara untuk memberikan dukungan supaya sengketa itu bisa diselesaikan dengan cepat dan supaya bisa memberikan efek positif, yaitu kerjasama dengan negara-negara yang ikut dalam konferensi tersebut. Jasa baik yang kedua itu adalah political good office. Jadi political good office ini adalah jasa baik yang dilakukan oleh negara atau organisasi internasional yang berupaya menciptakan suatu perdamaian atau mendirikan suatu peperangan yang diikuti dengan negosiasi atau diadakan suatu kompensasi. Jadi political good office ini artinya adalah sengketa itu berjalan berjalan damai, kemudian memberikan suatu kompensasi, artinya sebagai balas budi atas keberhasilan sengketa itu. Kompensasinya itu biasanya dalam bentuk bantuan-bantuan, pendanaan atau hibah pembangunan. Nah ini harus berimplikasi politis karena bantuan itu kan tentunya ada perjanjian berapa tahun, kemudian ada persyaratan yang tentunya perlu pendekatan politis di situ. Jadi ada hasil yang harus dilaksanakan dan diputuskan bersama. Kalau yang pertama good office itu hanya konferensi, sifatnya tidak mengikat, yang hasilnya itu belum tentu menghasilkan satu kompensasi. Ini cara diplomatik yang kedua, jadi cara negosiasi, kemudian ini cara jasa baik. Kemudian pendekatan diplomatik yang ketiga itu adalah dengan melakukan pendekatan mediasi. Jadi pendekatan mediasi ini kebalikan dari negosiasi. Jadi di sini pihak sengketa itu mengikut sertakan pihak ketiga yang netral dan independen dalam suatu sengketa. Jadi mengajak peran serta negara pihak ketiga yang disepakati oleh negara yang sengketa tersebut, yang artinya tidak menimbulkan satu gap permasalahan. Misalnya mungkin masalah antara Palestina dan Israel. Palestina dan Israel itu kemudian melibatkan pihak ketiga yang netral. Dalam hal ini mungkin melibatkan
besar seperti Amerika dan Cina. Bisa juga mengajak serta Indonesia, bisa juga mengajak serta Malaysia atau mengajak serta Saudi Arabia. Jadi boleh saja itu cara mediasi ini dilakukan sepanjang kerangkanya itu adalah menciptakan hubungan yang timbal balik yang positif di antara negara sengketa itu agar bisa diselesaikan dengan baik. Cara mediasi ini dalam menjalankan fungsinya itu mediator tidak tunduk kepada suatu aturan hukum acara tertentu. Jadi ia bebas menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa itu bisa berlangsung. Jadi mempertemukan para pihak untuk berunding, kemudian pihak ketiga ini memberikan saran-saran yang konstruktif, saran-saran yang baik agar supaya usulan-usulan itu tidak sensitif. Misalnya permasalahan Palestina Israel yang kita mudah memahaminya itu penyelesaian sebenarnya sering dilakukan mediasi, cuman ketika pergantian pemerintahan itu kadang muncul kembali. Nah ini mediasi itu terus dilakukan. Adanya permasalahan tempat ibadah yang dimana Yerusalem, Gaza itu seringkali menjadi rebutan antara masyarakat Yahudi dengan masyarakat Palestina yang terdiri dari Kristen dan Muslim di situ. Karena tempat itu dianggap Trinitas tiga negara itu sebagai tempat yang suci. Maka di sini pendekatan mediator itu menjaga agar wilayah suci itu tidak menjadi wilayah perang, tidak boleh dilakukan mengangkat senjata dan lain sebagainya. Minimal dilakukan di luar tempat itu supaya menghindari konflik yang lebih luas. Kemudian mediator di dalam menerapkan hukumnya itu tidak terbatas pada hukum yang ada. Jadi ia pendekatan yang dilakukan itu pendekatan kelayakan atau pendekatan kepatutan. Jadi artinya hukum internasional diabaikan dulu sepanjang pendekatan yang dilakukan itu diterima oleh dua pihak. Ini kalau pendekatan mediasi ini lebih kompromistik, artinya mengurangi tensi politik. Cuman sisi positifnya itu ada, yaitu sisi positifnya bisa aja mediator atau pihak ketiga itu lebih memperhatikan salah satu pihak, karena mungkin ada ideologi yang sama, ada kepentingan bisnis politik yang sama. Ini sisi negatifnya itu ketika melakukan pendekatan dengan cara mediasi. Ini dulu pernah pada tahun 79 itu ketika Israel dan Mesir itu ada sengketa. Ini pihak negara bersengketa itu meminta tolong Presiden Amerika Jimmy Carter dalam upaya menyelesaikan sengketa, karena pada saat itu ada penahanan diplomat Amerika oleh Iran pada tahun 80. Nah ini cara ini tidak berhasil karena sisi negatifnya muncul di situ. Jadi ada kepentingan Amerika yang yang lebih dekat dengan Mesir gitu. Sementara Israel yang lebih dekat dengan Iran. Nah ini mediasi ini tidak bisa berjalan dan menyelesaikan perdamaian karena sisi negatif itu muncul. Amerika menggunakan kepentingannya untuk membela salah satu pihak, dalam hal ini Israel yang semula seimbang antara Israel dan Mesir, karena pada sisi lain itu Amerika mengalami persoalan politik ketika diplomat Amerika ditahan oleh Iran. Kemudian misalnya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Timor Leste.
yang saat itu mediatornya adalah Australia. Tetapi ternyata malah Australia itu lebih memihak kepada Timor Leste yang kemudian menjadi negara sendiri. Ternyata di balik itu ada kepentingan di mana di wilayah Timor Leste itu ada wilayah emas yang cukup banyak. Nah ini kemudian Indonesia kecewa yang adanya Timor Leste menjadi negara sendiri dan lebih condong dan mengikuti usulan-usulan yang dilakukan oleh Australia. Nah tentunya cara-cara mediasi ini yang banyak negatifnya ini yang kemudian seringkali banyak dihindari karena banyakkan cara yang dilakukan lebih menggunakan pendekatan diplomatik berupa negosiasi. Cuman mediasi sebenarnya banyak yang segan negara untuk melakukan pendekatan. Nah selain cara negosiasi, jasa baik, mediasi, ada lagi konsiliasi. Nah, konsiliasi itu apa? Jadi konsiliasi ini adalah upaya untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan dari pihak dengan melibatkan pihak netral yang dinamakan dengan konsiliator. Jadi konsiliator ini lebih mencari titik tengah. Misalnya hubungan antara China dan Amerika, maka konsiliatornya adalah negara yang tidak terlibat aktif dengan China dan yang tidak terlibat aktif dengan Amerika, supaya konsiliator itu bisa berdiri sejajar di antara dua negara. Atau misalnya konflik Yaman dengan Saudi Arabia, yang mana itu sangat kental sekali antara kepentingan kapitalis dan kepentingan komunisme, yang mana Yaman Selatan itu lebih komunis, kemudian Yaman Utara itu lebih kapitalis. Maka konsiliatornya di sini adalah yang tidak punya kepentingan dengan Yaman dan yang tidak punya kepentingan dengan Saudi Arabia, supaya pendekatan diplomatik itu bisa berhasil. Penyelesaian sengketa melalui cara konsiliasi ini menggunakan intervensi pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini biasanya adalah negara, jarang sekali komisi. Jadi konsiliasi ini kalau misalnya lembaga itu sifatnya ad hoc, bukan bentukan PBB, yang mana nanti putusan dari lembaga ad hoc ini tidak mengikat para pihak. Jadi hanya sekedar untuk memenuhi unsur administrasi. Pada prakteknya itu penyelesaian sengketa melalui konsiliasi ini itu mirip dengan mediasi karena pihak ketiga sebenarnya. Cuman pembedaannya itu dari kedua cara ini adalah kalau konsiliasi itu memiliki hukum yang lebih formal dibanding mediasi. Kalau mediasi itu kan hasilnya tidak bersifat formal, bisa dilakukan dengan konferensi, bisa dilakukan dengan kompensasi. Kalau konsiliasi ini hasilnya itu bersifat formal dan bersifat hukum internasional. Dalam konsiliasi ini ada beberapa tahap yang dilalui, yaitu tahap-tahapan itu adalah menyerahkan sengketa itu untuk diserahkan secara penuh kepada konsiliator. Kemudian komisi konsiliasi ini mendengarkan keterangan dari pihak itu, kemudian mencari fakta-fakta secara lisan maupun tertulis yang nantinya komisi konsiliasi ini menyerahkan laporan kepada para pihak dengan disertai usulan-usulan dan kesimpulan, yang mana kesimpulan dan usulan dari penyelesaian sengketa ini disepakati oleh negara yang bersengketa. Dari cara konsiliasi ini lebih mirip cara mediasi, cuman bedanya adalah bahwa konsiliasi ini hasilnya harus ditaati, harus dilaksanakan oleh negara-negara yang bersengketa. Cuman ada beberapa kelebihan dan juga ada beberapa kekurangan
cara konsiliasi ini. Beberapa kelebihan dan kekurangannya adalah yang pertama, kelebihannya itu bisa mengidentifikasi permasalahan sengketa, bisa memahami fakta. Kemudian yang kedua itu masalah itu bisa didiskusikan bersama. Kemudian kebutuhannya itu memenuhi para pihak itu, dan kemudian kesepakatannya itu pasti dilaksanakan oleh dua negara tersebut. Akan tapi selain kelebihan itu tentunya ada kekurangan-kekurangan dengan cara ini. Kekurangannya ini itu tergantung para pihak itu yang bersengketa itu melaksanakan atau tidak. Jadi meskipun itu bersifat formal, itu kalau dua negara ini ya namanya konsiliasi ini kan lembaga ad hoc, bukan lembaga internasional, bukan lembaga PBB, sehingga sifatnya tidak mengikat gitu. Mirip-mirip mediasi sebenarnya, akan tapi levelnya di atas mediasi. Tapi kelebihannya selain tadi awal saya sampaikan itu cepat, hasilnya itu efektif, dan kemudian biayanya tidak memerlukan biaya yang cukup banyak. Contoh dari bentuk pendekatan diplomatik secara konsiliasi ini adalah sengketa yang terjadi antara Thailand dan Prancis. Kedua belah pihak itu membentuk komisi konsiliasi. Jadi permasalahannya ini kan Thailand menuntut wilayah yang secara teritorial itu milik Laos dan Kamboja. Nah, karena waktu itu Laos dan Kamboja ini adalah wilayah bekas jajahan Prancis, maka di sini Thailand minta tolong kepada Prancis untuk bisa membantu penyelesaian ini. Dan dengan pendekatan konsiliasi ini dari Prancis, permasalahan Thailand dengan Laos dan Kamboja bisa berjalan dengan baik. Artinya tapal batasnya wilayah Laos, Kamboja, dan Thailand itu sesuai yang diharapkan oleh tiga negara tersebut. Nah, ini contoh dari pendekatan diplomatik secara konsiliasi. Nah, dari kelima cara utama yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa pendekatan diplomatik dengan negosiasi itu berperan sangat penting, karena cara penyelesaian sengketa ini sifatnya langsung dan mekanismenya tidak riskan, tidak melibatkan pihak ketiga. Para pihak bisa mengontrol, bisa menentukan, dan bisa mengupayakan agar tidak saling menerima rugi. Dua-duanya pendekatannya itu win-win solution. Kemudian yang kedua, cara penyelesaian sengketa melalui diplomatik ini lebih banyak menekankan penyelesaian sengketa secara damai, tidak menggunakan argumentasi hukum, sehingga risiko permasalahan internasional itu bisa dikurangi. Karena di situ pendekatan lobby, pendekatan tahapan dari negosiasi, mediasi sampai konsiliasi itu bisa berjalan tanpa melibatkan pihak ketiga. Dengan cara-cara diplomatik ini mengindikasikan bahwa penyelesaian sengketa itu prioritas yang disyaratkan itu adalah tetap penyelesaian dengan negosiasi yang kemudian hasilnya itu dilaksanakan secara hukum internasional. Hasilnya dibikinkan traktat perjanjian yang mana dipublikasikan kepada internasional, sehingga apabila hasil traktat itu gagal, barulah penyelesaian hukum itu gunakan. Artinya ketika traktat ataupun perjanjian damai itu bisa berjalan, akan tapi kemudian pada prakteknya muncul masalah lagi, traktat itu bisa dijadikan sebagai istilahnya jurisprudensi internasional untuk penyelesaian sengketa hukum pada tahap akhir. Seperti itu. Saya kira itu beberapa contoh-contoh di dalam pendekatan-pendekatan diplomatik yang intinya dan utamanya adalah untuk menjaga
hubungan internasional itu tanpa melalui pendekatan militer, tanpa melalui pendekatan hukum. Jadi yang lebih dikedepankan adalah pendekatan lobby-lobby atau pendekatan kemanusiaan.